Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paksimijil Kalitido dengan NIM 125490047 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi pengantar teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri. Tujuan presentasi ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa itu instrumentasi, mengapa instrumentasi penting dalam proses industri, komponen-komponen utamanya, serta istilah teknis yang sering muncul, khususnya dalam konteks perubahan besar yang dibawa oleh revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Industri 1.0 ini berada pada abad ke-18. Ditandai dengan mekanisasi mesin uap dan energi mekanik. Produksi mulai terpusat pada pabrik-pabrik besar. Instrumentasi juga saat itu sederhana, pengukur mekanik seperti pengukur tekanan uap. Selanjutnya industri 2.0 yang berada pada abad ke-19. Munculnya tenaga listrik mengubah cara tenaga yang disalurkan dan memungkinkan mesin yang lebih presisi. Di tahap ini kontrol juga masih manual atau semi otomatis. Selanjutnya, industri 3.0 berada pada abad ke-20. Industri 3.0 ini membawa komputer, elektronik, dan otomatisasi. Pengukuran menjadi lebih digital, kontrol berbasis PLC mulai umum. Perangkat instrumentasi sudah banyak menggunakan sinyal listrik dan kemampuan pemrosesan lokal. Industri 4.0 atau kondisi sekarang ini yang menggabungkan dunia fisik dengan dunia digital seperti IoT, Big Data, AI, Machine Learning, atau robotik. Di sini juga instrumen tidak hanya mengukur, tetapi instrumen menjadi node data yang terhubung, memberi input untuk analitik real time dan keputusan otomatis. Inti dari revolusi 4.0 ataupun elemen utama dan relevansi untuk instrumentasi. Revolusi 4.0 terdiri dari banyak elemen yang saling melengkapi, seperti semua serba online, ekonomi digital, IoT, dan lain-lain. Intinya, instrumen sekarang tidak lagi terisolasi. Peranannya juga berkembang dari sekedar mengukur menjadi menyediakan data untuk ekosistem keputusan otomatis. Oleh sebab itu, memilih instrumentasi yang terbuka, akurat, dan reliable menjadi sangat penting. Selanjutnya ada definisi instrumentasi dan fungsinya. Secara praktis, instrumentasi berperan sebagai alat pengukuran seperti parameter proses, alat analisis hasil pengukuran seperti tren dan statistik, dan menjadi alat kendali jika terhubung ke controller. Selanjutnya ada alat perekam yang berguna untuk audit dan troubleshooting. Selain itu, instrumentasi modern sering punya kemampuan logging dan komunikasi seperti HART, Modbus, Fieldbus, atau protokol IoT, sehingga data dapat dianalisis di level yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi adalah cabang yang fokus pada pengukuran dan pengendalian variabel proses seperti temperatur, tekanan, aliran, level, dan komposisi kimia. Dalam pabrik, tujuan utama instrumentasi adalah memastikan produk memenuhi spesifikasi dengan biaya minimal dan resiko keselamatan terkendali. Bayangkan proses produksi sebagai tubuh. Instrumen adalah indera yang memberitahu kondisi. Sistem kontrol adalah otak yang memutuskan tindakan. Aktuator adalah otot yang melakukan tindakan. Jika mata salah melihat atau sensor salah, otak akan mengambil keputusan keliru. Ini dapat menyebabkan produk cacat, pemborosan energi, atau kecelakaan. Oleh karena itu, teknik instrumentasi mencakup pemilihan sensor yang tepat, pemasangan yang benar, kalibrasi rutin, dan integrasi sinyal ke sistem kontrol. Dokumentasi dan standar juga penting supaya data yang dihasilkan dapat dipercaya. Selanjutnya ada contoh pengukuran daftar parameter utama dan contoh penerapannya. Yang pertama ada temperatur yang sangat kritikal di industri kimia, farmasi, dan makanan.
Yang kedua ada flow atau laju alir. Ini sangat penting di beberapa pabrik air, kilang, dan HVAC. Selanjutnya ada tekanan yang memantau tekanan pipa. Selanjutnya ada level yang mengontrol isi tangki bahan baku ataupun produk. Di sini juga ada massa dan volumetrik yang berfungsi sebagai timbangan industri ataupun flow volumetrik untuk dosing. Selanjutnya besaran listrik yang menghitung arus, tegangan, ataupun juga daya. Berfungsi untuk memonitor konsumsi dan beban mesin. Contoh kasusnya seperti di pabrik pengolahan air minum. Flow meter, pressure sensor, dan pH meter bekerja sama untuk memastikan kualitas air dan kestabilan distribusi. Di kilang minyak, kombinasi level, flow, tekanan, dan temperatur menentukan operasi yang aman dan efisien. Selanjutnya ada komponen pengukuran. Komponen utama yang sering kita temui. Yang pertama, ada sensor. Sensor ini biasanya menjadi perangkat yang bereaksi terhadap besaran fisik. Contohnya seperti RTD untuk suhu. Yang kedua ada transducer yang mengkonversi satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Ketiga ada transmitter yang berfungsi mengirim sinyal ke kontrol. Yang keempat ada indikator ataupun display yang biasanya menampilkan nilai untuk operator. Selanjutnya juga ada recorder yang menyimpan data untuk analisis. Yang terakhir ada sistem akuisisi data, platform yang mengumpulkan dan memvisualisasi ataupun mengontrol. Alat ukur dan satuan. Contoh-contoh alat ukur umum seperti termometer, flowmeter, wattmeter, dan lain-lain. Itu dianjurkan menggunakan satuan SI atau sistem internasional untuk menjaga konsistensinya, seperti meter, kilogram, second, dan lain-lain. Dalam praktik industri sering ada konversi seperti PSI ke bar, liter ke meter kubik. Salah satu kasus terkenal yaitu kesalahan konversi unit. Itu bisa menyebabkan kegagalan operasi. Oleh sebab itu dokumentasi dan standarisasi satuan sangat penting. Selain itu, alat ukur yang baik memiliki sertifikat kalibrasi yang traceable ke standar nasional ataupun internasional agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Istilah dalam pengukuran. Beberapa istilah teknis yang harus dipahami. Yang pertama ada akurasi, yaitu seberapa dekat hasil ukur terhadap nilai sebenarnya. Yang kedua ada presisi. Presisi adalah seberapa konsisten hasil ukur saat diulang. Yang ketiga ada range ataupun jarak, yaitu rentang nilai yang dapat diukur. Yang keempat ada error ataupun kesalahan, yaitu perbedaan antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Ini bisa sistematik ataupun acak. Yang kelima ada hysteresis, yaitu perbedaan hasil saat masuk dan keluar pada titik yang sama karena sifat mekanik ataupun magnetik. Yang keenam ada stability, yaitu kemampuan alat untuk mempertahankan akurasi ataupun presisi sepanjang waktu. Selanjutnya adalah linearity, yaitu seberapa respon alat proporsional terhadap input sepanjang range. Yang terakhir ada repeatability, kemampuan yang menghasilkan output yang sama dalam kondisi yang sama. Pemahaman istilah ini sangat penting untuk memilih instrumen. Misalnya, proses yang kritikal mungkin membutuhkan alat dengan akurasi tinggi dan stability tinggi meski harganya lebih mahal. Selanjutnya, akurasi. Akurasi biasanya dinyatakan sebagai persentase dari reading atau full scale. Contohnya, sebuah pressure transmitter kurang lebih 0,5% off span berarti error maksimal 0,5% dari rentang pengukuran penuh.
Penting membedakan percent of reading atau berkaitan dengan nilai yang diukur dengan percent of full scale atau berkaitan dengan range alat. Ada dua jenis alat, yaitu systematic error dan random error. Untuk menjaga akurasi, lakukanlah kalibrasi berkala, verifikasi kondisi pemasangan, dan gunakan alat yang memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan proses. Presisi berkaitan dengan konsistensi pengukuran. Secara statistik, presisi itu diukur dengan standar deviasi atau koefisiensi variasi dari rangkaian pembacaan. Alat dengan resolusi rendah mungkin tidak bisa menunjukkan variasi kecil, meskipun sebenarnya ada perubahan. Ada beberapa tips untuk meningkatkan presisi. Yang pertama, gunakan sumber sinyal yang stabil untuk meminimalkan noise. Perbaiki metode sampling dan gunakan averaging bila sesuai, dan juga jaga kondisi lingkungan agar konstan. Praktisnya, presisi tinggi memudahkan deteksi tren kecil yang berguna untuk predictive maintenance dan optimasi proses. Yang terakhir ada penutup ataupun ringkasan dari saya. Jadi menurut saya instrumentasi itu adalah fondasi kontrol proses. Tanpa instrumentasi yang baik, otomatisasi tidak efektif. Dan juga revolusi industri 4.0 meningkatkan peran instrumentasi menjadi sumber data penting untuk AI dan analitik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.